are you ready? Pull a minute, tell me what you done. Let go. Walk it, get it, just like that. Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdal Gameplay. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jadi balik motion yang lagi viral di TikTok. Nah, oke, untuk hasilnya seperti di video awal tadi. Bagaimana? Jika kalian suka, jangan lupa di like, share, dan subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya upload konten terbaru di channel ini. Nah, untuk kalian yang belum follow Instagram dan TikTok saya, kalian bisa follow juga. Untuk linknya ada di pin komentar ya. Nah, oke, untuk tutorial kita langsung masuk saja di tanda plus bagian tengah bawah dan buat proyek. Nah, di sini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu audio dan beatnya. Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar, kalian tinggal cek aja. Nah, oke, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik akhir, detik 15.26. Jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kalian tinggal kembali di bagian detik awal, masuk di bagian detik 1.20 ya, klik tanda plus bagian bawah, pilih bagian media, dan pilih saja foto kalian guys. Contoh saya menggunakan foto yang ini. Nah, jika sudah, kita tinggal masuk dulu di bagian borderline dan bayang, aktifkan tuh bagian stroke-nya, dan ini ubah saja menjadi sekitar 13. Untuk yang warna hitamnya ubah saja menjadi putih. Jika sudah, kembali masuk saja di bagian move dan transform. Jika sudah, pilih icon yang ketiga dan kasih kecil sedikit ya. Nah, kurang lebih seperti ini aja guys untuk kecilnya. Nah, di sini saya pakai 880 ya. Jika sudah, kalian lakukan juga. Kalian tinggal perpanjang dulu sampai di bagian detik 10.10 menggunakan yang ini guys. Nah, jika sudah, kita tinggal pilih yang ini aja dan gandakan satu layer. Klik foto yang di atas, masuk saja di bagian color and fill, pilih yang ini ya, dan kita tinggal ganti saja fotonya guys, contoh seperti ini. Jika sudah, kita tinggal checklist atau tanda plus pojok kanan atas. Nah, jika sudah selesai, kita tinggal kembali dulu, masuk di bagian move dan transform ya, dan geser aja fotonya yang ini, geser ke sebelah kanan ya, seperti ini. Nah, sampai hilang, tapi kalian jangan kasih full ya hilangnya, maksudnya tuh jangan terlalu banyak, yang penting sampai tidak kelihatan aja. Nah, kayak gini ya. Oke, jika sudah selesai, kita tinggal kembali di awal, klik foto yang paling bawah dulu, masuk di bagian move dan transform. Nah, kita tinggal tandain keyframe di bagian detik 3.25, langkai 1 bit, tandain lagi ya. Nah, jika sudah selesai, untuk yang paling akhir ini kita geser ke sebelah kiri ya, sampai hilang guys. Tapi jangan terlalu banyak ya gesernya, yang penting sudah hilang aja. Nah, kayak gitu. Oke, jika sudah selesai, kita tinggal lakukan lagi di setiap bit yang belum kalian geser ya, seperti ini. Nah, kita geser aja seperti ini ya. Jangan terlalu banyak ya guys, yang penting hilang aja gitu. Oke, sini juga paling awal. Nah, jika sudah selesai, kita tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon ketiga dan kasih full. Pilih titik 3 pojok kiri bawah dan salin kurvanya, pilih lagi titik 3, tempel kurva ke semua bingkai utama. Nah, otomatis dia ketempel ya semuanya. Jika sudah, kembali klik foto yang paling atas. Nah, kita tinggal masuk saya di bagian move dan transform lagi, tandain di sini, langkain 1 bit, tandain. Nah, langkai lagi ke bagian akhir sini, kita tinggal geser ke tengah ya guys ya. Nah, geser ke tengah guys, sini. Jika sudah, masuk saja yang belum ditandain lagi, geser ke tengah lagi. Nah, yang di paling yang sini udah sih aman ya. Jika sudah, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih titik 3 dan tempel kurva lagi ke semua bingkai utama. Nah, jadi hasilnya tuh kayak gini ya. Oke, di sini kita tinggal tambahkan saja efek. Klik saja foto yang paling bawah dulu, masuk di bagian efek, tambahkan efek, pilih saja move atau transform ya. Pilih ombang-ambing atau oscillate. Sudutnya 90. Untuk bagian frekuensinya kita ubah jadi 50. Untuk bagian magnitude-nya 40. Jika sudah, kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya move atau transform lagi, pilih ayun atau swing ya.
Untuk frekuensinya 50 juga. Untuk bagian sudut satunya ubah saja menjadi minus 5 ya. Untuk sudut duanya jadi 5. Nah, jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja blur, pilih buram gerak ya atau motion blur. Nggak usah diubah, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu warna dan cahaya, pilih paparan gamma ya atau exposure atau gamma. Nah, kita tinggal masuk di bagian tengah sini, tandain di sini 0, dan di bagian sini guys ya sebelum masuk di bitnya, kalian tinggal sedikit aja. Nah, kayak gini, tandain. Nah, masuk di tengah sini lagi, tandain, masuk di sini ya sebelum bitnya, tandain lagi, di tengah sini lagi, dan di bagian sini ya sebelum masuk di bitnya, sedikit aja guys. Oke, nanti yang di akhir kalian tinggal lakukan di tengah saja ya, nggak usah di bagian akhirnya. Oke, jika sudah selesai kita masuk di bagian bitnya, ubah saja menjadi 2 ya. Nah, setiap bitnya kalian tinggal lakukan ubah jadi 2. Nah, jika sudah selesai, kita tinggal kembali aja, pilih titik 3 pojok kiri bawah, salin efeknya, dan tempel di foto yang di atas. Nah, jadi hasilnya kayak gini ya. Bentar guys, itu kan foto yang sebelah kanan tuh kelihatan ya. Kita tinggal masuk saya di bagian foto paling atas dulu, pilih bagian move dan transform, geser dulu nih ya yang ini, keyframe yang di bit sini, geser ke tengah sini dulu, nggak apa-apa. Nah, jika sudah kita tinggal geser aja ke sebelah kanan sedikit lagi ya, supaya nggak kelihatan gitu dia. Jika sudah, geser lagi ke bit tempatnya semula. Nah, coba kita cek. Nah, nah, jika sudah, ini kan yang di bagian foto paling bawah juga tuh belum terlalu ngegeser kan, kita tinggal klik saja foto paling bawah, masuk di bagian move dan transform. Nah, di sini kita tinggal geser aja sampai dianya hilang ya, nggak kelihatan lagi. Oke, jika sudah, nah ini udah jadi. Klik foto yang paling atas, masuk di bagian tengah-tengah sini ya, sekitar di sini lah ya, sekitar detik sini ya, detik berapa nih, 9:20 aja nih. Masuk saja di bagian move dan transform lagi, pilih bagian icon ketiga, tandain keyframe di sini, dan di akhir sini. Untuk bagian tengah sini kita tinggal ubah saja menjadi kecil ya. Nah, kayak gini. Jika sudah, untuk yang paling akhir sini kita tinggal zoom. Nah, seperti ini ya. Jika sudah selesai masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon kedua kasih full. Untuk yang di bagian awal sini pilih icon ketiga kasih full. Nah, jika sudah selesai kita kembali. Ini udah jadi. Jika sudah, kita tinggal tambahkan aja lagi foto di sini ya. Klik saya tanda plus bagian bawah, pilih bagian media, dan pilih foto yang sama ya, yang seperti ini. Nah, kayak gini. Jika sudah, kita tinggal perpanjang fotonya sampai di bagian detik 12, 18 menggunakan yang ini. Dan kembali di awal, pangkas dulu di bagian sini guys ya. Nggak usah dipangkas dulu guys, kita tinggal masuk dulu di bagian sini guys ya. Di bagian detik 12. Nah, kita tinggal pangkas dulu di sini ya menggunakan yang ini. Nah, jika sudah, kita klik saja foto yang ini, masuk di bagian move dan transform, pilih icon ketiga, tandain di sini, dan di bagian akhir sini. Untuk di sini kita tinggal zoom dikit aja. Nah, jika sudah, masuk di tengah sini pilih kurva, pilih icon ketiga, dan kasih full. Di sini juga ya. Nah, jadi tuh kayak gini. Oke. Jika sudah selesai, kita tinggal pangkas saja semuanya sesuai bit. Tahan yang ini, geser paling atas ya di sini supaya rapi guys. Nah, oke, bentar lagi saya coba cek. Kayaknya terlalu cepat zoomnya guys ya. Kita klik saja foto yang kedua ini, masuk di bagian move dan transform, pilih yang ketiga, masuk di kurva. Kayaknya kurvanya kayak gini aja ya. Nah, jika sudah, untuk yang sebelah sini kurvanya itu kayak gini guys. Nah, oke, coba kita cek. Nah, oke, mantap ya. Jika sudah selesai, kita tinggal klik saja foto yang paling awal, masuk di bagian efek, tambahkan efek, pilih saja yang namanya itu distorsi atau warp, pilih bagian ubin ya atau tiles.
Aktifkan tuh bagian mirror. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek. Pilih saja yang namanya itu ombang-ambing, di tengah sini ada ya. Nah, untuk bagian frekuensinya kita ubah saja menjadi 350. Untuk bagian magnitudenya kita ubah saja menjadi 0 untuk di akhir. Dan di awal kita ubah saja menjadi 331 ya. 331 atau 30 juga nggak apa-apa guys. Nah, jika sudah, kita tinggal masuk saya di tengah sini, pilih kurva, pilih icon ketiga dan kasih full ya, kayak gini guys kurvanya. Nah, jika sudah kita kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu buram gerak ya, di tengah sini ada guys. Untuk tone-nya saya ubah jadi 1,50. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu ombang-ambing lagi, di tengah sini ada. Untuk sudutnya minus 45. Nah, untuk bagian frekuensinya ubah jadi 8,50. 8,50 ya. Sorry guys, lewat. Untuk bagian magnitudenya ubah saja menjadi 0 di bagian tengah sini. Dan di bagian awal kita ubah saja menjadi 390 guys. Kelewatan guys. Tahan paling awal. Masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon ketiga dan kasih seperti ini juga guys kurvanya. Nah, itu kayak gini ya. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu paparan gamma, di tengah sini ada. Untuk bagian di sini kita tinggal tandain saja di bagian tengah sini 0. Dan di bagian awal ubah saja menjadi 1,30 ya. Tan paling awal. Nah, jika sudah selesai kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu distortion atau warp, pilih bagian turbulent displace. Untuk offsetnya kita ubah jadi 64. Untuk kekuatannya ubah jadi 153 untuk di bagian awal. Dan di akhir jadi 0. Masuk di kurva, pilih icon ketiga, kasih seperti ini ya kurvanya guys. Nah, jika sudah kembali, masuk di evolusi, ubah saja menjadi 462. Di sini kalian pilih yang XY. Masuk di skala, ubah jadi 30 untuk di bagian akhir. Dan di bagian awal jadi 332. Jika sudah, kita tinggal masuknya di bagian oktav, ubah jadi 1 ya. Nanti bagian ini guys, skala kalau kalian mau kasih naik ini, pakaikan kurva boleh. Kalau enggak juga nggak apa-apa ya, dari kalian aja gitu. Nah, jadi itu hasilnya kayak gini ya. Ntar guys. Nah, jadi kayak gini. Oke. Kebalik nih guys, masuk di bagian efek dulu guys ya. Masuk di efek, masuk di bagian turbulent displace, pilih bagian skala ya. Ini keyframe kebalik guys, yang 30 di awal, yang 332 di akhir guys ya. Nah, coba kita cek. Nah, oke, kayak gini ya. Nah, coba kita cek lagi. Nah, oke, bagus ya. Jika sudah selesai, kita tinggal pilih yang ini aja guys. Dan kalian tinggal gandakan satu layer ya. Pilih foto yang di atas, masuk di bagian efek, tambahkan efek, pilih saja yang namanya gambaran tepi, pilih bagian temukan tepi ya, atau find edges. Aktifkan saja untuk bagian putar. Jika sudah kembali, masuk di bagian blending dan opacity, tandain keyframe tan paling awal 100 dan di akhir jadi 0 yang ini ya, tan paling akhir. Jadi itu kayak gini guys. Jika sudah kembali, masuk di bagian ubin, masuk di bagian efek, pilih yang ubin, tandain keyframe tan paling awal, dan di bagian akhir ya, kita ubah saja menjadi seperti ini ya, tan paling akhir. Nah, jadi itu kayak gini guys. Jika sudah, masuk di bagian kurva, pilih icon ketiga, kasih full aja guys, nggak apa. Atau kita kasih gain aja.
Nah, kayak gitu aja ya. Jika sudah selesai, kita tinggal klik saja foto yang ini sebelahnya. Masuk di bagian efek, tambahkan efek, pilih saja ubin di tengah sini ada. Aktifkan tuh bagian mirror. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu ombang-ambing ya, di tengah sini ada. Untuk bagian sudutnya ubah jadi 90. Untuk bagian magnitudenya jadi 0 untuk di bagian akhir. Dan di awal jadi 100. Jika sudah masuk di bagian kurva, pilih yang ketiga ke sini setengah. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja ayun di tengah sini ada. Untuk sudut satunya ubah jadi minus 2,5. Untuk sudut duanya ubah jadi 2,5. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu buram gerak ya, di tengah sini ada. Nggak usah diubah, tambahkan efek lagi, pilih saja paparan gamma di tengah sini ada. Tandain keyframe di bagian akhir 0 dan di awal jadi 1. Masuk di kurva, pilih yang ketiga ke sini setengah. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya move atau transform, pilih pemindahan acak ya atau random displacement. Tandain aja di bagian tengah sini 0 dan di awal jadi 650. Masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga dan kasih full aja ya. Jika sudah kembali, masih di bagian scatter, tandain lagi di tengahnya 0 dan di bagian awal jadi 200. Masuk di tengah sini lagi, pilih kurva, pilih yang ketiga dan kasih full. Jika sudah kembali, kalian pilih titik 3 ini, salin efeknya dan tempel di sini ya. Kembali, pilih titik 3 pojok kanan atas dan kalian tinggal balik secara horizontal. Nah. Oke. Kita cek. Nah, kebalik sih guys, yang ini yang di awal sini guys yang kita balik secara horizontal. Nah, yang di sini biarkan kayak gini. Nah, jadi itu kayak gini. Nah, oke, jika sudah, kita klik foto yang sebelahnya, yang ketiga nih. Masuk di bagian efek, tambahkan efek, pilih saja ubin di tengah sini ada. Aktifkan tuh bagian mirror. Jika sudah, untuk potongannya tandain saja keyframe ubah jadi 2000 ya. Tahan paling awal, tandain lagi tahan paling akhir, dan di bagian awal-awalan sini ya, bukan di tengah guys, bagian sini. Kita tinggal ubah saja menjadi 1000 lagi. Jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga dan kasih naik saja seperti ini. Jika sudah, nanti sebelahnya pilih yang kedua, kasih full turun. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu ombang-ambing di tengah sini ada. Untuk bagian sudutnya ubah jadi 0 nanti di bagian akhir. Dan di bagian awal jadi minus 90. Masuk di bagian frekuensi ubah jadi 260. Untuk bagian magnitudenya ubah jadi 0 untuk di akhir. Dan di awal jadi sekitar, kita ubah jadi 500an guys, atau 400 aja kali ya guys ya, 500 aja lah, 500. Tahan paling awal. Masih di bagian kurva, pilih yang ketiga dan kasih full juga. Jika sudah, kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya ayun di tengah sini ada. Untuk frekuensinya ubah saja menjadi 686. Untuk bagian sudut satunya ubah jadi minus 17 nanti di bagian awal. Dan di bagian akhir jadi 0. Enter guys ya, 0 di akhir guys. Nah, jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih seperti ini kurvanya. Jika sudah, kembali. Untuk sudut 2 juga jadi 17 untuk di awal. Dan di akhir jadi 0.
Dia sudah masuk di kurva lagi, pilih yang ketiga dan kasih nilai lagi seperti ini. Nah, jadi itu hasilnya kayak gini ya. Jika sudah, kembali aja, tambahkan lagi efek, pilih saja burung gerak ya, di tengah sini ada. Nggak usah diubah, tambahkan efek lagi, pilih saja yang namanya itu paparan gamma, di tengah sini ada. Tandain keyframe di akhir 0 dan di awal jadi 1 ya, kan paling awal. Masuk di kurva, pilih yang ketiga, kesini setengah, kembali. Nah, kita tinggal salin aja efeknya dan tempel di sini ya. Nah, untuk foto yang ini guys, untuk foto yang ini ya, kita tinggal balik aja secara horizontal. Yang di akhir biarkan ya, jadi itu kayak gini dia. Oke, jika sudah selesai kita tinggal klik tahan aja sampai checklist semuanya fotonya yang ini. Yang ada efeknya ya, pilih yang ini aja. Salin 6 layer dan tempel di bagian sini guys. Di detik 12, 18 pilih yang ini lagi dan tempel 6 layer. Nah, oke. Jika sudah selesai kita tinggal klik saja fotonya. Masuk di bagian color and fill, pilih yang ini. Dan kalian tinggal ganti aja fotonya ya, seperti ini. Jika sudah, klik tanda plus pojok kanan atas. Nah, jadi kalian tinggal ganti-ganti deh fotonya sampai di bagian foto akhir guys ya. Nah, oke guys, di sini saya sudah mengganti semua ya fotonya. Jika sudah, kita tinggal masuk di bagian detik akhir sini, klik tanda plus bagian bawah, pilih yang kotak ini dan pangkas di bagian akhir sini menggunakan yang ini. Jika sudah, kalian tinggal masuk saja di bagian color and fill, pilih saja yang putih ya. Jika sudah, kembali, pilih titik 3 pojok kanan atas dan regangkan ke area komposisi. Masuk di bagian blending dan opacity, tandain di sini tahan paling awal, tandain lagi ubah jadi 0 ini ya. Jika sudah, masuk di tengah sini pilih kurva, pilih yang ketiga kasih full. Nah, jadi kayak gitu ya. Jika sudah, kembali. Kita tinggal kembali ke paling awal, klik tanda plus bagian bawah lagi, pilih yang kotak ini lagi dan perpanjang sampai di akhir menggunakan yang ini. Jika sudah, kan tinggal pilih titik 3 pojok kanan atas dan tegangkan ke arah komposisi. Masuk di bagian color and fill dan pilih yang putih. Jika sudah, pilih yang ini, gandakan 1 layer. Jika sudah, klik tahan sampai checklist dua-duanya, gandakan lagi 2 layer ya. Klik dulu yang paling atas guys. Masuk saja di bagian blending dan opacity, pilih bagian kontras dan pilih yang overlay ya. Jika sudah, kita tinggal kembali, klik yang bagian bawahnya, yang kedua dari atas ya. Kalian tinggal pilih saja yang namanya itu, masuk di efek. Nah, tambahkan efek, pilih saja yang namanya lainnya dan pilih salin latar belakang atau copy background. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu blur, pilih Gaussian blur. Untuk kekuatannya ubah jadi 400. Jika sudah, kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu paparan gamma, di tengah sini ada. Untuk exposure-nya ubah saja menjadi minus 80. Kembali, masuk saja di bagian blending dan opacity, pilih saja bagian perbedaan dan pilih yang subtract ya. Jika sudah, kembali, klik yang bagian kedua dari bawah, masuk saja di bagian efek, tambahkan efek, pilih bagian matte max atau key dan pilih yang skema ya atau vignette. Nah, untuk bagian ukurannya kita ubah saja. Untuk ukurannya tetap ya, untuk brightness-nya tetap, feedernya ubah jadi 1000, untuk kekuatannya juga 1000, dan untuk tinnya jadi 50. Jika sudah selesai, kembali, tambahkan lagi efek. Di sini nggak usah ditambah efek ya, kalian kembali aja, masuk di bagian blending dan opacity, pilih bagian gelapkan dan pilih yang multiply. Bukan gelapkan sih guys ya, di sini kita pilihnya yang kontras ya, pilih yang overlay. Nah, jika sudah selesai, kita tinggal kembali, klik yang paling bawah, masuk di bagian efek, tambahkan efek, pilih saja yang namanya itu salin latar belakang, di tengah sini ada. Nah, jika sudah, kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja paparan gamma, di tengah sini ada. Nah, untuk bagian exposure-nya ubah saja menjadi 75. Jika sudah, kembali,
tambahkan lagi efek, pilih saja Gaussian Blur, di tengah sini ada. Untuk kekuatannya ubah saja menjadi tetap ya, kekuatannya mah tetap, kembali aja, kita tinggal masih di bagian blending dan opacity lagi, dan pilih perbedaan, pilih yang subtract. Nah oke, ini sudah jadi ya. Nah oke, ini udah aman ya, udah jadi. Kita tinggal pilih saja pengaturan pojok kanan atas 30 fps jadi 60 dan export. Nah oke guys, mungkin sekian video saja. Jika kalian suka dan video ini, kalian like, share, dan subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya upload konten terbaru di channel ini. Nah oke guys, untuk kalian yang mau follow Instagram dan TikTok saya, kalian bisa follow juga, untuk linknya ada di pin komentar ya. Oke, saya pamit dulu, bye, sampai bertemu di